3, 2, 1, and welcome to my YouTube channel. Halo Sobat Teknik Pertanian. Perkenalkan, nama saya Jaroman Sendamanik, mahasiswa Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada, angkatan 2017. Di video kali ini, di kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi menarik dari salah satu mata kuliah yang dipelajari di Teknik Pertanian. Kira-kira apa ya? Pasti sih sesuai judulnya, pasti udah ada yang tahu. Ya, saya akan bahas mengenai Laskarbit yang dipelajari di mata kuliah Teknologi Mekanik. And for your information, Teknologi Mekanik ini dibagi atas 2 SKS belajar di kelas dan 1 SKS praktikum, teman-teman. Nah, di praktikumnya itu kita salah satunya belajar mengenai Laskarbit. Wah, di Teknik Pertanian keren juga ya belajar Laskarbit. Oke. Pengantarnya ya. Oke. Nah, kita akan mulai dari pengertian daripada Laskarbit atau welding acetylene itu. Nah, Laskarbit adalah salah satu teknik atau cara penyambungan logam dengan menggunakan energi panas. Penyambungan logam ya teman-teman. Jadi ada 2 atau lebih logam yang disambung. Jadi nggak mungkin menyambung logam itu hanya 1 logam aja gitu. Oke, sudah pasti ya. Dengan menggunakan energi panas yang berasal dari proses pembakaran antara gas karbit dan oksigen. Gas ya teman-teman ya. Jadi yang dihasilkan adalah, yang direaksikan adalah gas gitu. Selanjutnya kita untuk proses pengelasan dengan metode Laskarbit sendiri, kita memerlukan teman-teman alat APD yang perlu digunakan. Itu ada 4 alat pelindung diri APD atau APD yang perlu teman-teman gunakan. Itu pertama adalah kacamata las, pastinya teman-teman, untuk melindungi teman-teman dari radiasi cahaya yang keluar dari las. Lalu sarung tangan untuk menjaga teman-teman tetap safety. Lalu sepatu kerja dan pakaian kerja. Lanjut ya. Oke, jenis kacamata las. Nah, ini untuk APD sendiri, di khususnya kacamata las, itu ada beberapa jenis sih teman-teman. Kacamata, ada kacamata goggles seperti di lab-lab gitu ya. Ada kacamata safety bening, kacamata face shield, ada kacamata visor, ada kacamata welding titan atau topeng las gitu. Nah, untuk fotonya, gambar-gambarnya gini teman-teman. Nah, ini bukan yang gini, bukan seperti ini gitu. Ini namanya kacamata gaya ya teman-teman. Jadi untuk kelas itu kita gunakan kacamata atau pelindung mata seperti ini, topeng, ini yang goggles. Gini ya teman-teman. Oke, lanjut. Yang kedua, sarung tangan. Nah, sarung tangan itu kalau teman-teman mau cari seperti ini. Ini adalah standar yang ditentukan untuk proses pengelasan. Lalu sepatu kerja. Nah, sepatu kerjanya itu seperti ini teman-teman. Jadi berbahan dasar yang tidak mudah terbakar gitu. Jadi ketika kena api dia nggak akan terbakar gitu, dan tahan terhadap benda-benda keras, dan misalnya ketika kita dijatuhi oleh alat-alat yang berat gitu. Nah, ya bisa meringankan setidaknya tidak menyebabkan luka yang terlalu serius bagi teman-teman dalam bekerja gitu.
ini sesuai dengan anjuran daripada APD sendiri yang sudah ditentukan. Nah, untuk kondisinya kita lihat misalnya telapaknya itu bergerigi dan juga terbuat dari kulit gitu ya, supaya dia tahan. Oke, lanjut ke baju kerja. Nah, baju kerjanya seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita melakukan proses kerja las, nah baju kerja yang digunakan itu adalah baju kerja dengan tangan panjang dan celana panjang. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang bagian-bagian las karbit. Di sini ada 9 bagian las karbit, tapi sebenarnya ada 8 ya. 8 bagian dari alat las karbit sendiri. Nah, untuk yang pertama adalah tabung gas asetilin, yang kedua tabung gas oksigen, yang ketiga regulator gas asetilin, yang keempat regulator gas oksigen, yang kelima brander las atau welding torch, yang keenam welding nozzle, yang ketujuh selang gas, yang kedelapan welding rod atau filler metal, dan yang kesembilan pemantik api. Nah, yang pertama tabung gas asetilin. Tabung gas asetilin itu pada gambar ini ditunjukkan oleh tabung warna merah, dan biasanya tabung gas asetilin ini berwarna merah atau orange. Dan yang kedua tabung gas oksigen. Tabung gas oksigen itu pada gambar ini ditunjukkan oleh tabung warna hijau, atau biasanya sebenarnya tabung gas oksigen itu berwarna hijau atau biru. Nah, untuk masing-masing tabung itu berfungsi untuk menyimpan gas asetilin dan gas oksigen. Oke, yang kedua regulator gas asetilin. Regulator gas asetilin itu yang ini teman-teman, pada gambar itu yang ini. Itu pada regulator gas asetilin itu terdapat 2 manometer. Yang 1 manometer untuk mengukur tekanan gas yang terdapat di dalam tabung, dan yang satu lagi untuk mengukur tekanan gas yang keluar dari tabung menuju selang, gitu ya. Ketika nanti dibuka tabungnya atau regulatornya, maka nanti tekanan manometernya akan mengukur tekanan gas yang keluar. Begitu juga pada tabung gas oksigen. Nah, tabung gas oksigen juga mempunyai 2 manometer untuk mengukur tekanan yang ada dalam tabung gas oksigen yang ada di tabung dan gas oksigen yang keluar dari tabung. Lalu yang kelima brander las atau welding torch. Nah, brander las atau welding torch ini pada gambar itu ditunjukkan oleh ini, bagian ini, atau bisa teman-teman lihat kursornya ya, yang ini. Nah, itu berfungsi untuk mencampur antara gas oksigen dengan gas asetilin, nantinya saat proses pengelasan. Dan di brander las atau welding torch juga terdapat semacam kutub yang mengatur banyaknya jumlah gas asetilin atau gas oksigen yang keluar dari welding torch. Lalu welding nozzle itu terdapat pada ujung welding torch. Seperti biasa nozzle terdapat lubang untuk mengeluarkan gas. Lalu selang gas, yang ketujuh selang gas itu berfungsi untuk mengalirkan gas dari regulator atau tabung menuju welding torch, yaitu selang warna hijau atau selang warna merah ini. Lalu welding rod atau filler metal. Nah, welding rod atau filler metal ini adalah bahan tambahan, tergantung jenis bahannya sih sebenarnya. Tapi biasanya berbentuk kawat gulung yang kalau pada proses pengelasan itu dipotong sehingga untuk mempermudah proses pengelasan. Lalu yang ke-9 pemantik api. Nah, pemantik api ini digunakan untuk menghidupkan api pada proses pengelasan las karbit. Jadi ketika gas oksigen dan gas etilen dicampurkan oleh welding torch dan keluar dari nozzle, nah itu masih kan dalam bentuk gas kan ya. Nah, perlu suatu pemantik api, sumber api gitu, sehingga gasnya akan membakar sehingga apinya keluar gitu. Oke, itu untuk bagian-bagian las karbit. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara
menghidupkan api pada las karbit. Nah, untuk las karbit sendiri, cara menghidupkan api pada las karbit yaitu pertama kita harus mengatur. Pertama kita harus mengatur manometer atau tekanan gas yang ada pada asetilen dan oksigen sesuai dengan tekanan kerja yang kita inginkan. Lalu setelah tekanan kerja sesuai yang kita inginkan, lalu pertama buka keran asetilen pada brander las atau welding torch tadi secara perlahan-lahan atau sedikit. Lalu setelah itu hidupkan pemantik api dan nyalakan api pada ujung dari welding torch sehingga nanti api akan muncul. Setelah api muncul, atur intensitas api. Jadi ada 3 intensitas api pada las karbit. Itu ada karburasi, yang kedua ada oksidasi, yang ketiga ada netral. Nah, apa itu karburasi? Karburasi adalah di mana konsentrasi gas asetilen itu lebih tinggi daripada oksigen, dan oksidasi adalah konsentrasi di mana konsentrasi gas oksigen lebih tinggi dari asetilen, dan netral adalah di mana kondisi gas setimbang, gitu ya. Nah, setelah diatur gas oksigennya, maka siap untuk melakukan proses pengelasan. Oke, selanjutnya adalah mengenai apa sih kegunaan atau fungsi dari las karbit dalam bidang teknik pertanian dan biosistem. Nah, kita tahu bahwa bidang teknik pertanian selain merancang alat atau mendesain alat, kita juga harus mampu merealisasikan alat yang dirancang. Nah, dalam proses realisasiannya ada banyak hal-hal yang perlu kita lakukan. Misalnya persiapkan alat apa saja yang perlu, jenis bahan apa saja yang perlu dipersiapkan, lalu proses-proses untuk menciptakan alat itu bagaimana. Salah satunya adalah dengan proses penyambungan logam sendiri, yang mana salah satu caranya adalah dengan las karbit. Ya, misalnya ketika kita pengelasan baja ringan atau jenis bahan logam lainnya gitu. Nah, untuk melakukan hal itu, maka proses pengelasan dengan las karbit adalah salah satu cara yang dilakukan. Begitu mengenai las karbit. Cukup sekian video saya kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat, dan mohon maaf atas apabila banyak kekurangan dan kesalahan yang saya ucapkan saat video ini. Sekian video dari saya. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.